Perkenalkan, nama saya Kristania Bulu. Kali ini saya akan menjelaskan video mengenai tugas praktikum sistem multimedia modul 2. Di sini kita disuruh untuk membuat website dengan menambahkan elemen-elemen HTML yang sudah diberikan dalam modul. Di bagian pertama saya akan membuat struktur dasar dari HTML, baik itu kerangkanya yaitu doctype HTML, HTML yang .id sama dengan ID, headnya, dan juga ada meta, title, head dan body serta penutupnya. Jadi di sini setelah saya membuat kerangka, saya menambahkan title dengan judul tugas modul 2 HTML multimedia dan API. Setelah saya membuat HTML, bagian ini yang berfungsi untuk mendefinisikan dokumen HTML5 dan menentukan bahasa halaman menjadi bahasa Indonesia. Dan meta viewport ini digunakan untuk agar tampilan bisa menyesuaikan ukuran layar HP atau laptop. Jadi bisa lebih fleksibel. Setelah saya membuat kerangka HTML-nya, selanjutnya saya menambahkan CSS untuk mempercantik. CSS ini saya taruh di dalam style yang merupakan CSS. Dia tergabung di dalam style ini, dan saya menambahkan text style di dalam head untuk mengatur tampilan halaman CSS ini yang mengatur warna, ukuran, dan posisi elemen. Di sini ada beberapa elemen penting seperti body yang diberi warna biru tua dan font Arial. Setelah itu semua bagian utama saya bungkus dalam text section. Ini text section yang memiliki warna krem dan juga sudut melengkung, border radius, dan bayangan box shadow. Setelah itu saya juga atur video, audio, dan iframe agar memiliki jarak dan sudut yang smooth. Untuk tombol button, saya memberi warna biru tua dan menambahkan efek hover. Dan inilah bagian CSS yang ada di dalam text style. Setelah saya menambahkan CSS, saya membuat judul di bagian bodinya. Ini akan muncul di paling atas atau header dari website yang akan saya buat, yaitu di sini saya menuliskan praktikum sistem multimedia, nama dan name saya. Dan saya menaruhnya di H1 ini karena dia untuk menampilkan informasi judul praktikum, nama dan name saya, dan semua teks ini otomatis berwarna putih karena saya sudah mengaturnya dalam CSS. Setelah bagian HTML dan CSS sudah jadi, saya fokus menambahkan dari inti dari praktikum ini di modul 2, yaitu menambahkan menambahkan audio HTML5 atau elemen-elemen dalam HTML5. Sekarang di bagian intinya saya masuk ke dalam HTML5 bagian pertama, yaitu audio. Saya menambahkan audio. Di sini audio saya menaruh dalam struktur section. Di dalamnya menambahkan header 2 yaitu audio HTML5, dan juga ada teks contoh pemutar musik menggunakan tag. Dan di sini tag audio dan atribut controls itu untuk menampilkan tombol play, pause, dan volume. Jika browser tidak mendukung audio, maka teks di dalamnya akan muncul sebagai pengganti. Ini bagian yang pertama dari HTML5 yaitu audio. Dan setelah saya menambahkan elemen audio, saya pun akan menambahkan elemen video. Strukturnya seperti dengan audio, yaitu saya menaruhnya ke dalam section. Di sini saya menggunakan tag video width 400 controls dengan sumber filenya dari W3 School juga, yaitu move_bb
MP4. Struktur kodenya sama dengan audio, di sini hanya berbeda. Yang berbedanya adalah jenis tag dan sumber medianya. Kalau di audio menggunakan audio controls, kalau di sini menggunakan video width dengan ukuran controlsnya yaitu 400. Setelah saya menambahkan audio dan video, saya menambahkan video YouTube, menyematkan video dari YouTube. Di sini bagaimana supaya kita bisa menyematkan video dari YouTube ke dalam website kita, yaitu menggunakan iframe, tag iframe seperti ini, width-nya 420 dan height-nya 315. Di sini atribut control 1 itu menampilkan kontrol video seperti loop 1 dan playlist untuk membuat video diputar berulang-ulang. Dengan cara ini maka kita bisa menonton video dari YouTube, bisa tapi tampil langsung di dalam web tanpa perlu kita download atau unduh terlebih dahulu. Ini adalah link dari YouTube videonya. Kita taruh di antara iframe, di antara tag iframe. Selanjutnya di bagian yang berikut yaitu menambahkan HTML geolocation API. Di sini strukturnya seperti ini. Untuk mendeteksi lokasi pengguna. Jadi bagian HTML-nya berisi tombol dan paragraf hasil, di mana ada button on click, get location, dan juga di sini saya menambahkan JavaScript di bagian bawah halaman untuk fungsi get location-nya. Jadi fungsinya untuk memanggil navigator geolocation get current position untuk mendapatkan koordinat latitude dan longitude untuk pengguna. Karena jika pengguna menolak izin atau terjadi error, maka akan muncul pesan kesalahan melalui fungsi show error. Jadi bagian bawah ini adalah bagian JavaScript-nya. Dan untuk bagian selanjutnya, setelah saya menambahkan bagian HTML geolocation dan saya menambahkan JavaScript di bagian ini, maka selanjutnya saya akan membuat bagian drag and drop, HTML dari drag and drop. Ini merupakan bagian terakhir, jadi tujuannya supaya bisa gambar ini bisa digeser dari satu kotak ke kotak yang lain. Saya menggunakan fungsi juga dari JavaScript untuk mendukung. Ada 3 fungsi untuk mendukung, yaitu yang pertama ada drop event untuk memindahkan elemen yang di drag ke dalam target, dan juga yang kedua ada allow drop event, ini untuk mencegah aksi default agar elemen bisa dijadikan target drop, dan yang terakhir ada drag event ini menyimpan data elemen yang sedang di drag. Dan di bagian terakhir saya menamakan footer ini di bagian ini diletakkan di paling bawah section sebagai penutup halaman. Ini fungsi dari JavaScript pada drag and drop. Dan jika kita melihat bagaimana website itu sudah jadi, kita bisa run dalam mode live server. Ini adalah bagian website kita yang sudah jadi, dimana di bagian pertama ada HTML5 bagian audio, dan yang kedua adalah bagian video. Dan yang bagian ketiga adalah link dari YouTube video. Kita bisa langsung menontonnya tanpa harus.
Dan di sini kita pun menambahkan geolocation API untuk mendapatkan lokasi. Ini muncul adalah bagian pesan yang bekerja dari JavaScript. Karena saya menolaknya, maka muncul pesan pengguna menolak permintaan geolokasi. Apabila saya allow, maka akan muncul pesan dari latitude dan longitude-nya. Dan bagian terakhir ada drag and drop. Ini geser gambar dari satu kotak ke kotak yang lainnya. Saya menggunakan ini ke sini dan itu berhasil. Ini bagian footernya, nama saya, dan judul dari tugas modul 2 ini. Sekian dari saya, terima kasih.